Karena sebentar lagi kan mau tahun politik tetap. Dan selalu ada soal ambigu soal misalkan ulama ikut parpol mana atau pilih siapa atau segala macam. Tapi soal membawa isu agama atau enggak ulama yang akhirnya misalkan mendukung salah satu pilpres misalnya salah satu capres itu gimana Tat? Ya. Nah, dari 2017 bahkan sebelum itu saya selalu menyampaikan pada orang-orang bahwasanya ulama itu posisinya adalah pengarah. Ulama itu adalah posisinya pengarah, bukan talent. Makanya saya sangat sedih ketika ulama tuh sekarang dijadiin talent. Dan kadang-kadang kadang-kadang mereka mau untuk jadi talent. Padahal ulama itu kan bukan talent. Ulama itu kan di atasnya, di atas daripada bahasan-bahasan ini itu ada ulama tuh di situ. Jadi ibaratnya gini, mau siapapun pemimpinnya ulama tuh tetap akan ada. Maksudnya kalau saya secara pribadi ya, Felix Xiao disuruh jadi wakil presiden, turun jabatan dong. Walaupun nggak pernah ada yang mau ya, tapi turun jabatan dong kita. Kenapa awalnya kita ngarahin, kita jadi talent gitu maksudnya. Nah sekarang Jurkam itu sebenarnya talent kan sebenarnya. Nah maka kalau mau mengkampanyekan bukan mengkampanyekan orangnya, balik lagi. Nah di dalam Islam kan ada non fisik, ada fisik. Ternyata ada juga di dalam urusan politik ada pemimpin, ada sistem kepemimpinan. Nah makanya di dalam Islam itu contoh kata Rasulullah misalnya, kalian itu kalau seandainya ada seorang pemimpin, taatlah sama dia. Kalau selama dia menerapkan aturan-aturan Allah, taat sama dia walaupun dia seorang budak yang rambutnya itu kayak kismis, kata Rasulullah. Jadi kalau kalian lihat, dia bukan Arab, bukan Quraisy, dia seorang budak berkulit hitam dan rambutnya kayak kismis, maksudnya nggak high rated lah, kira-kira gitu, nggak bangsawan lah, kira-kira gitu ya. Nah tetap taat sama dia selama dia pegang Islam. Artinya sistem kepemimpinan ini lebih penting daripada siapapun orangnya. Contoh mas, kita kira-kira gini, politik kepemimpinan itu sama kayak sholat. Kalau kita lagi sholat, orangnya kemudian taruhlah misalnya orangnya tuh kumel, misalnya taruhlah dia tuh bukan kumel lah ya, tapi orangnya ya bajunya nggak bagus, orangnya pendek, misalnya lalu tapi hafalan Qurannya bagus, dia layak jadi imam. Atau dia nggak punya hafalan Quran pun, dia asal dia sudah balik dan sudah memenuhi syarat sebagai imam, dia juga layak jadi imam. Artinya imam itu siapapun boleh jadi imam, asal yang dibuat adalah imam sholat, bukan di situ dia mimpin paduan suara. Bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, ulama juga sama. Ketika ulama itu harusnya ketika menjelaskan, dia harus menjelaskan bahwasanya yang harus diterapkan tuh apa, bukan hanya pemimpinnya. Pemimpin itu penting, tapi kita juga harus menjelaskan sistem kepemimpinan. Maka bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Satu lagi, orang megang emas, yang berharga orangnya atau emasnya? Emasnya. Maka fokus jelasin emasnya. Sehingga ketika emas itu pindah ke siapa yang megang, kita bisa dengan sangat mudah menjelaskan. Tapi zaman sekarang orang fokus jelasin orang yang megang emas, orangnya yang berharga. Tiba-tiba emasnya dia lepasin. Orang-orang tetap bilang, "Lo kan lu nyuruh itu." Bukan itu emasnya. Karena orang bisa berubah, Mas. Sistem enggak. Islam tuh nggak bisa berubah, Muslimnya bisa berubah. Felix Xiao dulu bukan Muslim, tapi Felix Xiao bisa berubah, dan Felix Xiao bisa berubah lagi nggak jadi jahat, bisa. Maka jangan pernah mencintai Felix Xiao, nanti Anda kecewa. Tapi cintailah apa yang Anda suka pada saya tuh suka Felix Xiao karena dia berani. Saya tuh suka Felix Xiao karena dia lucu, misalnya taruhlah kayak gitu misalnya kualitasnya. Berarti yang dia suka lucunya. Ketika Felix Xiao sudah nggak ada, apakah dia putus asa? Enggak, masih banyak orang yang berani. Kita gak akan kehabisan orang yang lucu, gitu kan ya. Artinya, nah kualitasnya ini apa? Nah Islam highlight di situ. Makanya begitu Nabi Muhammad meninggal, semua orang stres. Satu orang yang nyadarin. Abu Bakar bilang, kalau kalian nyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat, mati, sudah balik ke rohnya. Tapi kalau kalian nyembah Tuhannya Muhammad hidup dan gak bakal mati. Nah maka dalam tahun politik ini mau nggak sih kita bicarain segala sesuatu yang kayak gitu aja lebih bagus. Gimana tentang sistem kepemimpinan yang nggak banyak dibahas orang. Semua orang bahas tentang sistem kepemimpinan. Ada satu yang menarik, mungkin ini agak sedikit detail ya. Dalam satu buku judulnya Hakadha Zoharajilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Judul bukunya adalah inilah kenapa Salahuddin bisa bangkit, kenapa generasi Salahuddin bisa bangkit, dan inilah kenapa Baitul Maqdis itu bisa balik lagi ke tangan kaum muslimin. Jadi membahas bagaimana cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya itu membebaskan Baitul Maqdis. Menarik sekali di situ seorang penulis namanya Dr. Majid Al-Kilani, dia mengatakan begini, selama orang masih berharap bahwa ada satu orang yang bisa mengubah keadaan, maka mereka belum siap untuk bangkit. Karena kebangkitan itu tentang generasional, bukan perkara individu. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang Indonesia nih, jangan bahas orang, kita bahas generation. Nah, soalnya gini, bahas generation ini lebih pelik mas, lebih susah, lebih sistematis, lebih panjang. Makanya nggak mau orang banyak garap.
Karena orang maunya instan. Oh, kalau ini yang megang nih Satrio Piningit nih pasti nih. Oh, dari wajahnya ini wah keren banget nih. Ini pasti akan menyelamatkan Indonesia. Nggak ada satu orang bisa menyelamatkan Indonesia. Makanya kita belajar ke bank itu generasional. Sehebat Rasulullah saja, Rasulullah nggak nyontoin gitu. Rasulullah nyontoin untuk ngumpulin 40 orang sahabat di 3 tahun pertama, lalu kemudian ngumpulin lagi ratusan yang lain pada pada 3 tahun kedua, seterusnya sampai kemudian Islam tuh bangkit. Yang Rasul ajarin apa? Kurikulum, bukan orang. Rasul nggak pernah untuk membuat dirinya itu dikultuskan. Mama berapa banyak hari ini hari Jumat Al-Kahfi bahwasanya Muhammad itu bukanlah salah satu bapak daripada kalian. Dia cuma manusia biasa. Cuma dia dikasih wahyu. Gitu aja. Kita nggak pernah disuruh mengkultuskan Nabi Muhammad, seolah-olah bahwa Islam tidak akan pernah bisa jalan tanpa ada Nabi Muhammad. Ternyata sampai sekarang kita masih bisa jalan. Masih bisa. Nah, ulama itu fungsinya di situ, Mas. Jadi jangan jadi talent. Sistemnya ini. Karena kalau kita nanti jadi talent, Mas, itu nanti Islamnya nggak akan kelihatan bagus. Yang kelihatan. Jadi gini, Mas. Islam tuh agak sedikit apes, Mas, sekarang. Ya. Kenapa apes? Felix Xiao dia masuk Islam. Kalau saya berbuat salah, Mas, yang disalahin Islam. Ya. Tapi kalau saya berbuat sesuatu yang benar, yang dipuji saya. Bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Nah, sama kayak kasus yang sekarang ini. Kalau kita membesar-besarkan orang, bukan membesarkan karakter dan kualitas, maka nanti besok-besok orang tuh berharap, semua masyarakat nih akan berharap pada orang ini. Kalau dia salah nih, orang akan, udah nggak ada yang benar nih. Gue berharap banget tuh sama dia tuh, ternyata sama aja. Gue nggak, udahlah. Kecewanya parah, Mas. Tapi kalau kita membuat mereka setia pada karakter jujur, kita setia pada karakter toughness, setia pada karakter originalitas, setia pada karakter misalnya baik, setia pada karakter misalnya apapun lah karakter positif yang Islam tuh ajarkan dalam sistem kepemimpinan itu. Nah, maka kita akan invest pada suatu waktu yang mungkin agak lama, tapi paybacknya itu juga lebih bagus. Gila Ustaz Felix. Semoga tapi memang akhirnya ada pencerahan juga nih soal Pilpres nih. Kadang-kadang tuh ya juga ya, kita terlalu mencintai sosoknya ketimbang sistemnya tadi, ketimbang emasnya tadi, sehingga kita tuh lupa. Padahal kalau kita ngelihat tuh kita pertahankan aja, karakter yang ada di beliau ini ternyata masih ada sampai sekarang. Itunya aja udah yang kita pegang ya. Benar. Sistem kepemimpinannya, bukan hanya pemimpinnya. Nah, yang terakhir kita bisa ambil contoh gini, Michael Schumacher, yang sudah meninggal itu tetaplah Michael Schumacher. Tanpa ada Ferrari, dia nggak akan pernah jadi juara dunia. Nah, sistem itu kayak mobil Ferrarinya. Michael Schumacher itu pemimpinnya. Jadi, bagaimana caranya manusia yang tepat di sistem yang tepat? Kalau kita cuma punya manusia yang tepat, selama sistemnya nggak tepat, percuma. Kalau sistemnya sudah tepat, manusianya hancur juga nggak bisa jalan. Makanya saya bilang bukan hanya pemimpin tapi sistem kepemimpinan. Nah, ulama itu fokusnya kepada sistem kepemimpinan, bukan menggadang-gadang orang. Gitu. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu soalan generational, bukan soalan orang.